Replita 2 muncul di tengah-tengah dinamika sosial, politik, dan ekonomi Indonesia pada era Orde Baru. Diluncurkan pada tahun 1974, Replita 2 menjadi lanjutan dari upaya pemerintah dalam merancang dan melaksanakan pembangunan nasional. Pada awal Replita 2, Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan pembangunan, termasuk upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan ketahanan pangan, dan memperkuat sektor-sektor ekonomi yang strategis. Replita 2 juga mencerminkan geopolitik regional dan global yang mempengaruhi kebijakan pembangunan Indonesia. Era tersebut ditandai oleh perubahan-perubahan dalam dinamika hubungan internasional, serta upaya Indonesia untuk menempatkan dirinya sebagai pemain kunci dalam panggung ekonomi global. Di balik ambisi pembangunan, ada juga kritik terhadap kurangnya transparansi, partisipasi masyarakat, dan pengelolaan sumber daya alam. Replita 2 merujuk pada rencana pembangunan 5 tahun kedua yang dilaksanakan di Indonesia pada periode 1974 sampai dengan 1979 dengan tujuan untuk meningkatkan pembangunan di pulau-pulau selain Jawa, Bali, dan Madura. Replita 2 ini disusun berdasarkan pada garis-garis besar haluan negara atau yang disingkat sebagai GBHN. Dalam konteks politik dalam negeri, Replita 2 bertujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan sosial serta menghadapi berbagai tantangan seperti inflasi dan ketidakstabilan ekonomi. Sedangkan dalam konteks politik luar negeri, Replita 2 juga mempresentasikan upaya Indonesia untuk meningkatkan hubungan diplomatik dan kerjasama internasional. Pada masa tersebut, Indonesia dibuktikan aktif dalam diplomasi regional maupun global, serta berperan dalam organisasi internasional seperti gerakan non-blok. Replita 2 merupakan masa yang sangat menguntungkan bagi pendidikan di Indonesia. Soeharto menjauhkannya dari PKI atau pengaruh sosialis pendidikan di Indonesia, juga berusaha mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Awal pembangunan fasilitas sekolah dasar hingga beberapa penunjang pendidikan lainnya terjadi di masa ini. Pada masa ini, pendidikan sekolah bertujuan untuk menjadikan lulusannya menjadi masyarakat yang baik, sehat jasmani rohani, dan berkeahlian, serta memiliki perilaku untuk melanjutkan pelajaran, bekerja, dan meningkatkan taraf hidup. Hasil kerja Replita 2 di bidang pendidikan antara lain yang pertama, kurikulum 1975 yaitu sistem pendidikan berdasarkan MBO, yang kedua dibentuknya Eptanas dan UMPTN, yang ketiga program wajib belajar 9 tahun, dan yang terakhir program pembentukan kejar atau kelompok belajar untuk memberantas buta aksara di usia 10-45 tahun. Target utama Replita 2 yang pertama adalah tersedianya pangan dan sandang yang serba cukup dengan mutu yang bertambah baik dan terbeli oleh masyarakat umum. Yang kedua, tersedianya bahan-bahan perumahan dan fasilitas-fasilitas lain yang diperlukan, terutama untuk kepentingan rakyat banyak. Yang ketiga, keadaan prasarana yang makin meluas dan sempurna. Yang keempat, keadaan kesejahteraan rakyat yang lebih baik dan lebih merata. Dan yang terakhir, meluasnya kesempatan kerja. Guna mencapai sasaran-sasaran tersebut, produksi sektor pertanian harus meningkat sekitar 4,6% per tahun, sektor industri sekitar 13%, pertambangan 10,1%, perhubungan 10%, bangunan sekitar 9,2%, dan sektor lainnya sekitar 7,7%. Pada pengeluaran pembangunan, ada beberapa di antaranya tenaga kerja dan transmigrasi mengalami peningkatan, yang pada awalnya tahun 1974-1975 itu 4,5 miliar, pada tahun 1978 dan 1979 itu meningkat menjadi 94,7 miliar. Sedangkan di bidang kesehatan, keluarga berencana dan kesejahteraan sosial pun mengalami peningkatan rata-rata sekitar 56,3% setahunnya. Terakhir, tantangan pada Replita 2, yang pertama adanya serangan hama dan kekeringan yang diakibatkan adanya musim kemarau yang berkepanjangan yang kemudian berdampak pada produksi pangan maupun pertanian. Yang kedua, merosotnya ekonomi dunia terutama di negara industri dan pernah mengalami inflasi. Ketiga, krisis Pertamina yang disebabkan oleh adanya kenaikan harga minyak di pasaran.